Pengaruh Kesultanan Samudra Pasai di Nusantara. Yang pertama ada pengaruh dalam kehidupan ekonomi. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat kepada bandar perdagangan lain seperti di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Komoditas penjualan di Samudra Pasai diantaranya adalah lada, sutra, kapur, beras, dan emas dalam jumlah besar. Samudra Pasai menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Arab dan India. Mata uang yang digunakan dalam perdagangan adalah uang emas bernama dirham sebagai mata uang resmi dari kerajaan Samudra Pasai. Baik, selanjutnya yang kedua, ada pengaruh dalam penyebaran agama Islam. Peran Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam juga memberikan pengaruh yang cukup berdampak bagi penyebaran agama Islam. Dengan adanya kekuasaan Islam, mempermudah adanya wadah bagi belajar agama yang nantinya akan menumbuhkan sifat semangat bagi para penduduk dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru. Tak hanya itu, dalam sebuah sejarah Melayu, dengan adanya kekuasaan Islam, agama dapat leluasa melakukan acara keagamaan seperti perayaan hari raya keagamaan. Penerapan hukum berdasarkan agama Islam juga mampu menerapkan kehidupan yang harmonis dan memberikan pandangan baik kepada non-Muslim. Yang ketiga, pengaruh dalam bidang pendidikan. Dengan adanya kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai, sangat jelas berpengaruh dalam pendidikan sebagai wadah yang dapat menampung proses pembelajaran dan juga semangat mubalik mengajar agama. Menurut Ibnu Mutatah, pada abad ke-14 Masehi, kerajaan Samudra Pasai sudah menjadi studi Islam yang di Asia Tenggara sekaligus menjadi tempat perkumpulannya ulama-ulama di negara-negara lain Islam. 4. Pengaruh dalam bidang karya sastra. Karya sastra yang dikembangkan mengadaptasikan bahasa Arab yang masuk ke wilayah Sumatera, ini yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan juga huruf disebut dengan Arab Jawi. Sejalan dengan perkembangan karya sastra, perkembangan ini pula disebut dengan tasawuf. Salah satu buku tasawuf yang terjemah ke bahasa Melayu adalah Durrul Al-Manzum karya Maulana Abdul Ishaq. Selanjutnya adalah Kesultanan Samudra Pasai di mata dunia. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi yang bernama Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai pada tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Selain itu, sumber-sumber Cina juga ada yang menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, yaitu India Barat, pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Selain itu, pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Asia Tenggara, yang mana dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Arab, Siam, dan Persia. Komoditas utama perdagangannya yaitu lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dari Venetia atau Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat. Maka pemerintahnya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik At-Tahir 0297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Al-Malik At-Tahir 0326 sampai 1348. Pada masa ini, pemerintah Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Baitullah, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Ma'amir.